Nah, kalau udah mau enak itu di sekitar mungkin di 80 juta, 70 juta sampai 90 juta. Berarti itu 80 itu standar IMTB yang rekomen ya? Ya, rekomen. Tapi di atas itu ada yang sampai 200 ada itu. Tapi saya nggak. Berarti ini mainannya orang kaya dong Pak Yudi. Pak Yudi ini bisa dibilang dedengkot dari komunitas e-bike, mountain bike ya, atau sama aja? Ya, mountain bike atau IMTB. IMTB di Indonesia, di Semarang. Sekarang kita kenalan dulu aja. Monggo Pak Yudi perkenalan dulu. Hai, apa kabar semuanya pemirsa yang ada di seantero jagat raya Indonesia dan seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Yudi. Kita asli dari Semarang. Dan akhir-akhir ini cukup booming juga dari ada beberapa YouTuber. Semarang ini menjadi sentral e-biker Indonesia. Kenapa? Karena satu, mungkin kontur dari tanah Semarang itu menunjang ya. Ya, kontur dari tanah menunjang, terus ya mungkin ekonomi Semarang juga bagus, jadi banyak pada beli e-bike. Terus yang ketiga, kita dari sini adalah perkumpulan e-biker yang hampir setiap hari gue sekitar 20 orang, 15 orang setiap harinya. Hampir seminggu 14 hari kalau salah. Jadi seminggu kan biasanya 7 hari. Ini 14 hari karena pagi sore. Mantap banget. Sebelum kita lanjut, aku tuh pengen ngerti Pak Yudi. Walaupun dulu udah pernah nyoba nih, yang vlog udah lama banget. Yep. EMTB itu sebenarnya apa sih? Karena kan banyak teman-teman yang belum tahu gitu loh. Perbedaannya sama sepeda listrik yang dipakai buat ke pasar itu, apakah itu juga termasuk EMTB? Nah, makasih Mas Denny. Justru kesempatan kali ini kita bisa menjelaskan. Ada yang bilang namanya e-bike itu nggak olahraga, e-bike itu nggak bikin keringat, e-bike itu hanya untuk orang lemah gitu. Pertanyaan saya sih nggak masalah karena itu wajar dan itu resisten yang semua yang sudah ikut goes di sini yang udah pakai e-bike dulunya juga mencela hal yang sama. Oh gitu ya. Ya, jadi itu makanya e-bike itu tadi kategori e-bike yang ada di benak orang teman yang ada sekarang ini kebanyakan e-bike seperti kayak ibu-ibu atau yang dipakai untuk ke Indomaret ke pasar. Ada gasnya ya itu pikirnya e-bike itu atau ada gas throttle-nya. Itu paradigma yang ada sekarang ini dan mereka berpikir itu karena ada gasnya ngapain lebih baik pakai Mio aja atau pakai Honda aja gitu kan. Benar. Ya. Nggak apa-apa, itu wajar karena ini kan evolusi ini baru masuk di 2 tahun yang lalu yang namanya e-bike pedelec. Nah, e-bike pedelec. Ya, pedelec itu pedal elektrik. Oh, iya. Ya, jadi kalau e-bike yang ada mungkin dengan gas. Nah, itu bukan pedelec karena tidak ada pedal elektriknya. Nah, sekarang ini ada pedelec. Pedal elektrik itu adalah pedal elektriknya ada di tengah. Terus kemudian dia membantu dengan putaran yang ada. Jadi itu saya tidak ada masalah untuk resistensi itu wajar karena belum mencoba. Nah begitu udah mencoba dia akan lihat sensasinya Mas Denny yang olahragaan kuat aja ya bisa dikatakan. Nah jadi kalau e-bike yang dimaksud di sini komunitas ini bukan seperti yang dipakai mbak-mbak atau ibu-ibu ke pasar ke Indomaret yang pakai gas, tapi bukan. Lebih ke pedelec ya. Ya pedelec ya. Pedal elektrik. Jadi gimana cara kerjanya pedal itu Pak? Oke. Pedal elektrik itu seperti kayak power steering. Kerjanya seperti kayak power steering. Jadi kayak power steering itu kan kalau ditambahin baru dia bantu. Kalau nggak ditambahin dia nggak bantu. Persis. Iya. Nah kalau e-bike yang sering ada itu adalah dengan gas saja ditambahin tanpa harus ada pedalnya. Nah ini di pedal dulu baru dibantu. Sebenarnya gini. Pedelec ini seperti kayak gini. Dulu sepeda tidak mengenal yang namanya shifter. Oh, gigi ya, simpelnya gigi. Ya. Terus kemudian kemajuan zaman sepeda ditambahin shifter, ditambahin gigi. Ya. Kemudian ada RD, ada pindah-pindah gigi. Kalau dulu mungkin kita lihat pindah giginya masih pakai gede di tengah, krek gitu. Terus kemudian teknologi maju dia tambah namanya gigi besar. Atau gigi rasionya diperbesar sampai 50, sampai 38 dan semuanya itu. Nah, kemajuan itu beradaptasi terus, kemudian ditambah lagi dengan elektrik yang tengah tapi. Nah, jadi pedelec tadi. Jadi untuk membantu sudah ada gigi, ada elektrik di sini. Tapi bukan berarti elektrik ini akan jalan sendirinya tanpa harus digoes.
harus digoes dulu baru bantu. Itu dari teknologi yang sekarang evolving sehingga ada kemajuan teknologi yang sekarang untuk membantu sepeda ini bisa lebih jauh lagi dan fun-nya juga lebih banyak. Makanya kita coba lihat sampai sekarang itu Shimano itu kan hanya produsen pembuat sepeda. Dia udah menciptakan, nanti mungkin bisa dia udah menciptakan mesinnya saja. Itu kan menandakan apa? Menandakan bahwa itu pedelec ini adalah bagian dari sepeda sekarang. Termasuk evolusinya ya. Termasuk evolusinya, ya kan. Jadi itu yang saya bilang, Shimano aja sudah masuk, berarti Shimano sendiri sudah mengakui bahwa ini bagian dari sepeda. Oke, gini teman-teman, kalau aku mau tanya ke Pak Yudi, kalau aku main road bike, itu playgroundnya adalah cari antara rute yang panjang, datar, atau yang hilly, atau yang benar-benar nanjak. Nah itu ada orang cyclist yang senang rute panjang datar, ada yang suka tanjakan climber. Nah kalau IMTB ini playgroundnya seperti apa Pak Yudi? Apakah tanjakan itu juga pakai? Soalnya saya juga pernah diselonteng di Strava sama itu bapak-bapak agak gemuk gitu. Setelah dilihatin ternyata pakai IMTB gitu. Gimana Pak Yudi? Jadi gini, e-bike itu ada istilah gini. E-bike itu suka lebih baik cari jalan rusak daripada jalan halus, lebih baik cari tanjakan daripada cari turunan. Itu e-bike itu. Intinya adalah medan apapun di e-bike itu tidak ada masalah. Jadi mau naik kita happy, mau turun pun kita happy. Terus mau panjang pun kita happy, mau pendek pun kita happy. Intinya sama-sama 1000 kalori, yang satu 1000 kalorinya dengan capek, yang satu 1000 kalorinya tidak dengan capek. Gitu ya. Tapi deg-degan. Iya, deg-degannya apa? Euforia. Itu yang terjadi. Jadi sama-sama mau naik naik turunan, yang satu 1000 kalori capek, yang satu 1000 kalori nggak capek. Sama-sama ya. Dan tapi waktunya lebih lama ya. Oh iya. Waktunya lebih lama lebih lama dan jaraknya lebih jauh. Terus kalau mesin atau merek tipe yang masuk umum ke Indonesia itu apa Pak itu? Oke. Dulu e-bike itu baru diperkenalkan di Eropa tahun 2010. Itu dengan sepeda namanya Hi-Bike. Terus kemudian motornya dengan Bosch. Bosch itu alat pengebor. Awalnya ya? Iya, pengebor ya, bor. Itu namanya Bosch. Nah, makanya Bosch itu dulu Bosch itu bukan pabrikan sepeda, tapi dia mendevelop itu. Shimano belum lihat itu. Oh, 2010 itu belum melirik ya? Belum melirik. Ya. Tapi karena invention pertama oleh Bosch. Bosch itu dari Gen 1. Terus kemudian dari 2010 kemudian 2013 disitulah mulai dilirik. Tapi waktu itu masih jelek bentuknya. Ada motornya di tengah, terus kemudian batunya gembol di depan frame gitu, jadi kayak ketibel gitu kan, nggak bagus. Nah begitu tahun 2013 produsen sepeda kelas dunia semuanya buat namanya e-bike pedelec. Karena mereka mengakui this is it, ini sepeda ada new generasi baru, ini sepeda ada new wave baru atau musik baru. Jadi sekali lagi saya e-bike di sini bukan untuk mengganti sepeda-sepeda yang ada. No. Sepeda ada RB silahkan, ada MTB juga bagus, ada Sally is oke ya kan. Tapi di sini adalah ada e-MTB atau e-bike. Jadi itu melengkapi sepeda-sepeda yang ada. Bagi yang resistensi mengejek, buat saya no problem, itu sudah wajar. Mungkin Mas Jenny juga pikir, wah Jenny kuat ngapain pakai itu? Wajar Mas, jadi nggak masalah karena mereka belum mencoba. Iya. Jadi kalau pamannya promosi sedikit, kalau ada yang mencoba, please come for free, ya toh? Semarang Jalan Rao. Bisa dikontak. Nanti Instagramnya Pak Yudi. Pak Yudi punya channel juga kalau nggak salah ya? Ada. Nah itu nanti aku tampilin di deskripsi, jadi kalian bisa langsung intip seperti apa sih playground atau arena bermain dan serunya kayak gimana pakai e-bike. Yang jelas sih aku pertama kali jungkel bro. yang kedua baru mulai bisa menikmati manuvernya. Yang pertama tuh karena ternyata kalau kita di road bike ngerem itu dua-duanya. Nah ternyata kalau di downhill istilahnya itu apa ya, rute gravel atau rute trail lah ya, rute trail itu kita nggak boleh ngerem depan. Yang depan istilahnya dipanjer jelek gitu ternyata nggak boleh, kita harus belakang dulu baru pelan-pelan langsung jungkel. Ya jadi kalau itu emang ada tekniknya. Jadi di e-bike Semarang ini atau e-bike Indonesia
saya memperkenalkan ada rute yang family park, jadi family rute dulu, atau istilahnya rute pelayanan. Nanti jadi kalau teman-teman mau tertarik, kita barengan ber-20, ber-10, pakai e-bike semua. Pakai e-bike semua, kita akan tunjukin rute yang aman dulu, itu di TJM atau di Tinjomoyo. Nah itu sampai di situ sudah ibaratnya sudah familiar atau sudah katam lah ya. Karena itu ada technical skill-nya juga di situ, naik, turun dan semua. Nah begitu, nah yang kedua adalah kita ada namanya rute adventure. Itu keluar dari Tinjomoyo itu. Dari levelnya di atasnya lagi ya. Ya, dari Tinjomoyo nanti kita keluar bisa ke Kreo, bisa ke BSB, bisa ke Palir, atau sampai ke Penggaron. Itu udah semuanya hutan semua udah. Wah, mantap ya. Tapi saya nggak rekomend itu dulu, saya rekomend yang itu rute yang di tengah sih. Kurang lebih berapa lama adaptasi terus rute yang istilahnya yang have fun gitu baru kita bisa nyoba rute yang lebih ekstrim? Pertama gini ya, saya biasanya kalau ngajarin bahkan berbarengan, pertama saya akan ajak rute kampung dulu deh sebelum ke Tinjomoyo itu. Kampung itu berarti kayak cross country gitu, masuk cross semi country gravel dari kampung-kampung dulu lah. Masuk kampung itu baru bisa, baru kembali lagi ke Tinjomoyo. Itu ya saya kira-kira kurang lebih seminggu kita nyepeda bareng gitu dalam 3 hari 4 hari gitu, continue gitu dari kampung, habis kampung terus ke Tinjomoyo, habis itu nanti baru ke rute adventure. Jadi teman-teman kalau Tinjomoyo itu buat yang nggak ngerti itu adalah bekas kebun binatang. Ya. Di Tinjomoyo itu hutan Tinjomoyo dan rutenya cukup bervariasi, ada kali, ada apa ya istilahnya? Ada bukit, hili gitu dan sama Pak Yudi dan teman-teman mereka buat semacam rute. Sudah dibuat jalannya. Sudah ada rutenya dan itu masih tingkatannya masih seperti tadi yang dibilang buat have fun, buat perkenalan. Nah, kalau kalian udah expert pengen mencoba yang lebih, kalian bisa nyoba kayak ke kaki-kaki bukit gunung ya. Nah, Pak Yudi mau tanya nih, kalau motor trail itu kan dilarang di gunung. Beberapa Taman Nasional Gunung Merbabu atau Sindoro Sumbing itu kan dulu mungkin boleh entah tahun berapa, tapi sekarang kan nggak boleh karena mungkin polusi ya. Nah, kalau e-bike ini gimana? Nah, e-bike ini bagusnya gini. E-bike ini kalau di warga atau di kampung-kampung atau di desa-desa itu welcome. Orang mikir jadi kayak kita malah sepeda. Jadi kayak sirkus ya. Jadi bahan tanggapan, sepeda kok kuat sekali gitu kan. Dan ada yang badannya besar. Badannya besar, kok pada kuat gitu. Mereka malah pada heran, terus sepedanya gede-gede gitu. Mereka senang gitu. Jadi satu kedua no sound ya kan. Jadi ya mereka kayak welcome sekali dan lihat terkagum-kagum lihat itunya. Terus lebih friendly ke environment, jadi nggak ada suaranya, mereka seneng. Polusinya ada nggak sih Pak? Nggak ada sama sekali. Jadi dia listrik, bener-bener listrik ya, bukan mesin yang dari bahan bakar solar, bensin. Ya. Jadi benar-benar listrik mereka itu. Jadi ini yang menarik adalah new game changer ya, dalam arti kita bisa masuk ke kampung-kampung kecil, naik turun, gitu. Endingnya tetap sweat. Tanpa mengganggu lingkungan dan warga ya Pak. Tanpa mengganggu lingkungan dan warga, olahraga tetap ada. Ya tadi saya bilang mau 1000 kalori capek atau 1000 kalori seneng gitu kan. Gitu. Makanya itu. Terus mesti ada pertanyaan lagi nih Mas Jenny. Berapa kilometer sih jalannya gitu kan. Kalau flat ya, saya pernah 110 km. Itu baru baterai habis atau gimana? Baterai habis. 110 km. Itu masih sisa 2 ya, pentok-pentoknya 120 lah. Ya. Tapi 110 km itu kan setting apa ya istilahnya ya? Powernya bisa disetting tuh Pak. Bisa, kalau mau nggak, nanti dijelasin juga. Mas ini mungkin udah pernah, jadi di level ini ada level tanpa bantuan elektrik, terus dengan mode ekonomi, terus kemudian mode trail, terus kemudian mode turbo. Jadi ibaratnya kalau maka itu ada cabai 1, cabai 2, cabai 3 gitu. Jadi yang dimaksud Pak Yudi di sini tuh mesinnya. Kita bisa setting mesin powernya tuh sesuai dengan ya kemauan kita. Tergantung sepedanya juga ya Pak Yudi ya? Ya tergantung dengan sepedanya. Maksudnya sepedanya bisa diatur, tanpa bantuan juga bisa, dengan bantuan juga bisa. Jadi full manual gitu ya? Full manual, ada tanjakan tinggi, ya kita bisa pakai bantuan. Nah itu worst case-nya kalau baterai habis gimana Pak Yudi? Apakah loading atau manual atau gimana? Biasa gini, karena kita sudah biasa tiap hari nyepeda ya, kita tahu seberapa jaraknya baterai tinggal 20% itu seberapa jaraknya gitu. Patokannya di jarak atau durasi? Patokannya di jarak. Jarak ya? Ya, jarak. patokannya di jarak. Jadi
kita kalau tadi kan saya bilang 110 itu medan yang lurus, mungkin ke Solo, ke Semarang Solo masih bisa deh. Semarang Solo masih bisa naik sepeda ini. Tapi kalau mau masuk hutan, palingan cuma sampai Salatiga. Jadi, kalau Salatiga terus hutan ya Salatiga. Tapi karena kan kalau naik hutan itu kan ada naik dan turun, nah, itu membutuhkan power yang besar. Nah, Pak Yudi, ini ngomongin harga. Ya. Jadi gini, berapa sih yang harus dikeluarin teman-teman kalau misal mau beli untuk istilahnya spek pemula untuk pengen nyobain gitu Pak Yudi? Oke, harga ya. Harga itu di kisaran ada yang 40 juta, ada yang 20 juta ada. Polygon tuh ngeluarin 20 juta, ya kan? Ini ngomong e-bike dulu, bukan e-MTB. E-bike aja, e-bike itu ada yang 20 juta yang mereknya Polygon apa gitu ya. Terus ada yang 40 juta dari Cina itu ada. Nah kalau udah mau enak itu di sekitar mungkin di 80 juta, 70 juta sampai 90 juta. Berarti itu 80 itu standar e-MTB yang rekomend ya? Ya rekomend. Tapi di atas itu ada yang sampai 200 ada itu. Tapi saya nggak. Berarti ini mainannya orang kaya dong Pak Yudi? Gini, dulu saya berpikir saya beli sepeda harga 5 juta dulu saya nggak mau karena saya berpikir sepeda kok 5 juta atau 2 juta kok mahal banget. Saya sampai akhirnya merakit sepeda kan dulu. Terus kemudian saya tidak pernah bermain sepeda karena sepeda ada yang bilang sampai 60 juta, 70 juta. Tapi begitu saya ada e-bike, saya bilang this is it. Ada harga, ada teknologi. Jadi kalau teman-teman yang spending dengan bicara itu mahal, sepeda Sultan, ya sorry to say ya, di RB pun juga ada yang sepeda Sultan. Betul. Jadi kalau saya analoginya gini, kita karena belum kenal jadi menganggap mahal. Ukuran mahal itu bukan dalam arti nggak punya uang ya. Bahkan Ya, teman-teman lari ketika tanya, bro, dan sepeda apa nih yang kira-kira buat pemula nih? Begitu aku rekomen ABC 5 juta aja mereka bilang mahal Pak Yudi. Padahal dia mobilnya tuh mobil 400 jutaan gitu loh. Setuju. Jadi karena menurutku tuh karena mereka nggak tahu value dari apa yang Persis. dikeluarkan. Apa Jadi, yang valid fungsinya yang dikeluarkan. Jadi kayak gitu. Sama. nah kalau di road bike spare part atau group set selisih 200 gram bisa selisih 5-10 juta Pak Yudi. Nah, ya itu Sultan juga kan. Nah, Sultan makanya. Jadi mau bilang Sultan, everyone is Sultan atau di kita namanya Baginda. Ya. Gitu. Nah, kalau Pak Yudi sendiri atau di komunitas untuk merakit suatu sepeda e-MTB yang paling mahal itu sampai di berapa juta Pak Yudi? Nih, 250. Tapi ini nggak rekomen lah. Saya bilang bukan rekomen, itu juga sekitar 200. Tapi itu juga nggak rekomen juga. Nah, maksudnya nggak rekomen tuh indikatornya apa Pak? Gini, saya bilang nggak rekomen tuh gini. Nah, ini bagus, tapi kembali lagi ke fungsionalnya saja. Tadi Value-nya kan, ya. value-nya. Jadi ada harga, ada fungsi yang tepat. Jadi kalau yang mau tepat itu mungkin bisa di sepeda kayak Specialized atau Petrol yang kita akan launching nanti tanggal 23. Ya kan? Terus bisa di Mondraker. Mana ya Mondraker? Biru tadi. Ini. Ya. Terus itu sepeda yang let's say harga dari 70, 80, 90 it's okay, sudah bisa layak lah, bisa dipakai. Pak kalau 50 juta ada yang level yang Specialized yang Gen 1 yang lama itu juga sekitar 50 juta atau 40 juta. Tapi kalau nggak salah ada yang second juga ya Pak Yudi? Ya, yang second tadi saya bilang. Oh. Yang second itu sekitar segitu sih. Jadi ya kembali lagi, everyone is Sultan, everyone is Baginda. Jadi bener Mas Jenny tadi bilang ya itu mahal tapi lari mahal naiknya mobil yang 1 miliar gitu kan datang ya, tapi kan kembali lagi fungsionalnya kayak saya dulu 5 juta beli sepeda aja nggak mau gitu kan. Sekarang sepedanya berapa ini? Sepeda pribadi maksud saya. Ada 5. Masa terakhir kesini ada 6. Dijual untuk makan. Jadi kalau aku mau datang pengen nyobain e-bike itu sama Pak Yudi dipinjemin. Udah pilih yang mana bukan gitu. Bukan Mas Jenny aja, to everyone. Ya toh, everyone yang ingin mencoba, ya kan, dan bilangnya tidak sweat. Dan saya tidak menyalahkan kalau itu mencibir. Buat saya free welcome untuk mencoba for free, kita ajak sama-sama. Nah terakhir Pak Yudi, di Semarang atau di Indonesia di toko mana aja nih yang udah bisa kita dapetin e-bike atau lihat showroom e-bike di mana tuh? Oke, di agen-agen sekarang banyak toko sepeda sekarang itu masih takut-takut menjual e-bike.
Maksudnya dia punya brand e-bike tapi nggak Belum berani maksimal. datangin. Ya, contoh nih ya, saya bilang, saya nggak oke lah. Anggap aja Rodaling dia dengan Polygon, tapi dia jual e-bike takut ya, nggak maksimal. Padahal dia punya lini e-bike-nya. Dia punya lini e-bike-nya, tapi dia takut masih jual itu, karena berpikir ini laku atau enggak. Ya itulah mereka, karena mereka nggak yakin bahwa kemampuan ini nanti kedepannya ini adalah future market, gitu kan. Bahwa semua sekarang sepeda itu maksimalin aja jualan. Contoh nih ya, kita jualan petrol, saya dapat kuota hampir 40 unit, sudah laku 30. Jadi ya saya bilang ya semua bisa itulah, bisa jual kok, semua bisa jual. Terus kemudian nanti di mana tuh di toko Specialized juga dia jual Specialized. Jadi toko-toko itu sekarang sudah ada, bisa dimasukin, ada e-bike-nya, tapi mereka masih takut jual. Jadi mayoritas brand ya kalau bisa dibilang lebih terkenal di mungkin road bike sama MTB, beberapa udah ada mulai yang e-bike. Setauku sih kayak Specialized, Cannondale, Willier udah masuk ya, masuk. Terus apa lagi? Mondraker sudah masuk, Yeti udah masuk, terus KTM itu udah masuk, terus apa lagi? Pinarello ada e-bike. Pinarello ada juga ya. Oh. Nah Pak Yudi, bocoran nih buat tadi katanya dapat kuota petrol 40 unit nih. Ya. Nah berarti akan buka toko kah atau gimana? Ya, in the future, ya in the next couple of months. Mantap. Jadi kita akan ada suatu kayak ada tempat kumpul teman-teman bareng. Ada ngopi, ada repair, ada service, ada adventure. Jadi yang saya jual di situ adalah adventure-nya lebih utama. Ya, adventure itu adalah kita bisa rent e-bike ya kan. Oh, bisa sewa ya. Bisa sewa dalam bentuk grup. Itu nanti akan dari adventure parknya itu nanti mungkin dari kampung ke kampung. Terus kemudian masuk ke family park untuk yang tadi Tejomoyo. Terus kemudian ada yang adventure park itu yang untuk jauh-jauh. Yang terakhir ada Ghost Adventure. Itu berarti semacam group touring package ya? Group touring package tadi. Jadi selain toko, tadi coffee shop juga ada menawarkan touring rental dengan istilahnya dipandu. Pandu, dengan pemilihan rute sesuai pilihan. Tapi itu pilihan itu harus bertahap ya. Kalau memang belum pernah dia pakai e-bike, mungkin kita dari kampung ke kampung. Itu juga bagus pemandangannya. Terus kemudian masuk ke adventure. Adventure itu yang family park yang tadi Tenjomoyo. Terus kemudian yang long adventure itu yang jauh-jauh. Yang terakhir yang paling keren tadi Ghost Adventure, adventure hantu gitu. Lupa maksudnya apa itu? Itu rencananya nih jam 10 malam gitu kan. Tapi itu kalau udah ngelewatin semua ya. Jam 10 malam nge-bike bareng, masuk kuburan, masuk ke jalan-jalan yang itu. Tapi itu istilahnya yang sudah untuk pro nanti. Kalau sudah ngelewatin itu semua. Itu sih gambarannya sih. Kapan Pak Yudi? Ya, next month kita tunggu. First petrol showroom? Enggak, semua. Oh, semua? Semua. Jadi saya ini bukan pemegang Specialized, bukan pemegang petrol, memang saya jualan semua. Pokoknya everyone e-bike lover, saya bantu. Oke, berarti bengkel juga ya? Servis juga, betulin sepeda. Oh iya teman-teman, karena ada banyak ada teman yang beli e-bike tuh komplain ke saya masalah itu. Servisnya ribet lah, terus nunggu spare partnya lama. Itu nanti ditengahin dengan tokonya Pak Yudi ini. Jadi sebenarnya bukan ditengahin lah, saya ini sebagai korban aja, korban yang berani utak-atik, yang utak-utik kadang-kadang juga salah juga sih. Keblondrok juga. Iya, kadang-kadang keblondrok, jebol. Tapi saya percaya dengan banyaknya salah, saya jadi belajar. Dan saya selalu dibantu sama teman-teman yang datang itu buat saya belajar ilmu lah. Nah itu sebenarnya saling mengisi dan mereka juga happy karena mereka tidak usah khawatir sepedanya mesti akan terawat dan sepedanya pasti akan terjaga e-bike-nya. Karena toko-toko sekarang yang udah ada itu belum, saya bilang nggak bisa ya, belum mempelajari teknologi e-bike yang ada. Karena mereka hanya fokus jualan manual. Nggak masalah, ya cukup saya dulu menjadi korban. Saya memberikan ilmunya juga saya bagi kok ilmu itu ke toko-toko semua. Jadi kalau kalian lihat tadi di sini berserakan ada apa sih? Ada rantai, ada mesin. Itu karena memang lagi utak-atik ya. Ya, lagi utak-atik, bisa dicuning lebih kenceng dan semuanya itu intinya lebih enak lagi tarikannya dan semua itu bisa kita atur.
Oke deh teman-teman, jadi itu ngobrol-ngobrol kita bareng sama Pak Yudi. Yes. Next video kita bakal launching, Pak Yudi mau launching apa Pak Yudi? Kita tanggal 23 ada launching Petrol. Petrol itu salah satu brand Lokal kan? lokal. Brand lokal yang tidak dipopulerkan di Indonesia awalnya. E-bike Petrol, kemudian dia jual di luar dulu, udah diterima. Terus kemudian baru masuk ke Indonesia, baru orang Indonesia baru lihat oh Petrol gitu kan. Kita Petrol launching tanggal 23 jam 17 di Rosti ya. Mantap. Undangannya limited sudah kita sebarkan. Nanti tanggal 24-nya kita quest bareng untuk bike test. Terus kemudian nanti ya akan lebih banyak lagi lah e-bikernya. Yes. Thank you Pak Yudi. Thank you semuanya. Makasih. Oke teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Mau tanya ke saya seputar e-bike apapun itu, tanya ke Pak Yudi juga boleh. Ya, Instagramnya ada di bawah ini, langsung kalian follow kalau mau tahu. Buat yang mungkin buncit pengen sepedaan nggak perlu takut karena ada e-bike, yang penting fun. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Yes.